Halo anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Pastinya baik ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Hari ini anak-anak semuanya kita masih belajar mengenai sejarah Muhammadiyah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Red akan memimpin berdoa, silakan anak-anak persiapan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam belajar kali ini. Oh iya anak-anak semuanya, Pak Roy ingatkan bahwa tidak semua materi yang disampaikan pada saat pembelajaran tatap muka itu materinya tersampaikan anak-anak semuanya. Jadi ada materi yang disampaikan waktu pembelajaran tatap muka, tetapi ada juga materi yang disampaikan di video pembelajaran atau materi PDF. Jadi Pak Raid harapkan anak-anak dapat untuk tetap melihat video pembelajarannya dan juga mencatat hal-hal penting yang ada di video pembelajaran maupun di PDF. Paham ya anak-anak semuanya? Baik, kita mulai pembahasannya. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai sebab internal atau dari dalam berdirinya Muhammadiyah, sekarang kita belajar mengenai sebab eksternal atau dari luar berdirinya Muhammadiyah. Nah, maksud dari luar itu seperti apa sih Pak Roid? Maksud dari luar itu adalah dari luar orang Islam anak-anak semuanya. Nah, contohnya misalnya semakin gencarnya kristenisasi pada masyarakat. Itu maksudnya dari luar orang Islam. Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun dan dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang menjajah Indonesia atau negara-negara yang menjajah Indonesia agamanya bukan agama Islam anak-anak semuanya. Terutama orang Belanda, jadi agamanya adalah agama Kristen. Dan waktu itu Belanda itu selain menjajah mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia, tetapi juga menyiksa masyarakatnya, kemudian memaksa masyarakatnya untuk memeluk agama Kristen. Paham ya? Kemudian yang kedua ada penjajahan terhadap bangsa Indonesia yang dilakukan bangsa lain. Jadi anak-anak semuanya, karena kita dijajah oleh Belanda itu cukup lama, 350 tahun, membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan prihatin. Kenapa? Karena umat Islam dijajah oleh orang-orang yang bukan Islam, kemudian dipaksa untuk memeluk agama Kristen, diambil sumber daya alamnya, tidak boleh sekolah dan dipaksa untuk bekerja. Nah, itu yang membuat Ki Haji Ahmad Dahlan itu prihatin kalau kemudian mendirikan sekolah sebagai bentuk perlawanan atau mencerdaskan umat Islam. Kemudian yang ketiga ada pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pembaru Islam dan tokoh-tokoh kebangsaan. Nah, ini maksudnya adalah sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan itu namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dulu waktu kecil namanya adalah Muhammad Darwis. Jadi Muhammad Darwis itu pernah belajar agama ke Arab anak-anak semuanya atau ke Mekah. Kemudian bertemu dengan gurunya namanya Rosyid Ridho. Dari gurunya itu dia belajar bahwa ternyata umat Islam atau agama Islam memang perlu diperbarui. Kenapa? Karena umat Islam itu waktu itu ketika mau berdoa bukan kepada Allah, tapi justru membuat sesajen diberikan kepada batu yang besar atau pohon yang besar. Nah, itu cukup membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa ternyata umat Islam amalannya tidak murni lagi. Sehingga dia terpengaruh oleh pemikiran gurunya dan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah di Indonesia. Paham ya nak ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai cerita perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud. Jumud itu beku anak-anak semuanya. Terkait dengan ilmu pengetahuan alam dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik.
seperti yang Pak Roy sampaikan tadi. Jadi ketika mau berdoa, bukan kemudian sholat meminta sama Allah, tapi justru minta pada batu yang besar atau pohon yang besar dengan cara membuat sesaji. Beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali pada ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Awalnya anak-anak semuanya bahwa dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ditolak, bahkan mengakibatkan kemarahan seorang kiai penjaga tradisi, Kiai Penghulu Kamaluddin Ningrat namanya, sehingga surau dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dirubuhkan karena dianggap mengajarkan ajaran sesat. Setelah perjuangan yang sabar dan tidak pernah menyerah, akhirnya ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa diterima oleh masyarakat. Gitu ya anak-anak semuanya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sekalipun dibilang kiai kafir, sekalipun dihina, dicaci, difitnah, tapi tidak pernah menyerah dan tetap sabar sehingga bisa membuat Muhammadiyah sebesar sekarang ini. Nah anak-anak semuanya, karena kita sudah belajar sebab internal, kemudian kita juga sudah belajar sebab eksternal. Sekarang kita belajar mengenai pembaharuan Muhammadiyah pada bidang agama. Nah, apa saja itu? Nah, pembaharuan Muhammadiyah di bidang agama adalah terkait pemberantasan dari kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Nah, sebelum Pak Roy jelaskan lebih lanjut, kita belajar dulu mengenai kemusyrikan itu apa, bid'ah itu apa, khurafat itu apa. Pertama, kemusyrikan adalah menyekutukan Allah anak-anak semuanya. Jadi seperti yang Pak Roy sampaikan tadi, bahwa berdoa itu ya langsung sama Allah. Kalau berdoa itu kepada batu yang besar, kepada pohon yang besar, kepada laut, berarti itu adalah bentuk kemusyrikan. Itu artinya menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Itu adalah bentuk dosa yang tidak bisa diampuni anak-anak semuanya. Nah, kemudian yang kedua ada bid'ah. Nah, itu adalah tambahan atau pengurangan dalam bentuk ibadah. Contohnya misalnya, kalau sholat subuh itu kan sudah ada aturannya 2 rakaat. Nah, itu tidak boleh ditambah. Kalau jadi 3 rakaat namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah pembaharuan dalam bidang agama yang sudah ada syarat dan hukumnya, itu namanya bid'ah. Contohnya ada sebagian masyarakat kita yang ketika ada orang meninggal melaksanakan 7 harian, kemudian 40 harian, 100 harian. Nah, menurut pandangan Muhammadiyah itu bukan bagian dari amalan Islam. Jadi Muhammadiyah itu menyarankan untuk tidak melakukan. Tapi apabila ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang melakukan, kita cukup menghormati saja. Paham ya anak-anak semuanya? Kemudian adalah khurafat. Khurafat ini maksudnya adalah cerita atau keyakinan yang tidak masuk akal. Misalnya ada cerita tentang Nyi Roro Kidul. Nah, maksudnya itu ketika anak-anak ke pantai selatan atau ke Parangtritis itu harus melakukan amalan-amalan tertentu. Tidak boleh pakai pakaian hijau, harus membawa sesaji. Nah, itu namanya khurafat, cerita atau keyakinan yang tidak masuk akal. Paham ya, Nak ya? Selanjutnya anak-anak semuanya adalah contoh praktek ibadah yang tidak sesuai dengan amalan Nabi Muhammad. Yang pertama adalah pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan benda keramat. Nah, itu maksudnya ketika ada orang yang percaya setiap malam Jumat itu ada anggota keluarga yang sudah meninggal kembali ke rumah. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk amalan yang syirik. Kemudian upacara selamatan pada peringatan-peringatan tertentu seperti kehamilan, kematian dan sebagainya. Nah, itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah ziarah dan memohon ke makam yang dianggap suci dan keramat. Jadi anak-anak semuanya, bukan berarti ziarah itu tidak boleh. Ziarah itu boleh dan dianjurkan, tetapi tidak boleh memohon atau meminta-minta kepada
ahli kuburnya. Meminta itu cukup kepada Allah, kita sholat, langsung meminta apa yang kita inginkan pada Allah. Tidak usah meminta kepada orang yang sudah meninggal, atau bahkan ziarah untuk meminta sesuatu kepada ahli kubur. Nah, itu tidak boleh. Paham ya anak-anak semuanya? Baik anak-anak semuanya, karena minggu depan hari Selasa itu libur dan pembelajaran PPK, PPKM itu tidak tayang, jadi Pak Roid masukkan pembaharuan Muhammadiyah pada bidang agama. Paham ya anak-anak semuanya? Silakan dicatat, silakan dicermati dan kerjakan tugasnya. Sekian dari Pak Roid, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.